Sahabat Indonesia, hari ini saya mendapatkan kabar yang luar biasa, membuat saya happy, sekaligus saya juga bingung. Beritanya adalah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, berencana menampung korban banjir di Hotel Bintang 2 atau Bintang 1 katanya. Serta-merta, rencana dari Gubernur DKI ini disambut gembira oleh anggota DPRD dari DKI Jakarta, Abdul Aziz dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Abdul Aziz ini adalah ketua fraksi PKS di DPRD DKI. Abdul Aziz mengatakan bahwa ini adalah perbuatan mulia dari sang gubernur karena begitu memperhatikan warganya. Di satu sisi, jujur saya bahagia ada seorang gubernur yang begitu peduli dengan warganya yang sedang ditimpa kesusahan, menempatkan korban banjir di tempat yang sangat layak, Hotel Bintang 1 maupun Bintang 2. Tapi yang membuat saya bingung adalah logika berpikir Gubernur Anies Baswedan dan jajarannya. Mengapa yang dipikirkan solusi menampung warga ke tempat yang lebih layak, bukan malah memikirkan bagaimana supaya tidak terjadi banjir. Nah, ini kan aneh gitu ya. Kenapa nggak dibuat sodetan-sodetan ditambah, kemudian dikeruk beberapa sungai supaya tidak terjadi banjir sehingga banjir di Jakarta mulai hilang atau menyusut di berbagai tempat. Ini lucu, ya. Atau mungkin menambah pompa air sebanyak mungkin. Kenapa berpikirnya justru di hilirnya menampung warga di tempat yang lebih layak? Ini kan kesannya di satu sisi gubernur seolah-olah berpihak kepada rakyat yang sedang ditimpa bencana. Tapi kalau boleh jujur, gubernur ini aneh polisinya. Entah siapa memberikan masukan. Harusnya dia berpikir bahwa yang paling urgent adalah tidak ada terjadinya banjir. Itu masalahnya. Gubernur dan jajarannya harus semaksimal mungkin membuat Jakarta ini minim banjir. Meskipun itu tidak mudah, tapi harus dilakukan. Jujur sampai detik ini saya tidak melihat usaha-usaha ke arah sana. Justru kita semua disuguhi suatu rencana yang seolah-olah tanda kutip spektakuler gitu ya. Gubernur berpihak kepada rakyat. Tapi aneh, rakyat dimanapun pasti tidak menginginkan adanya banjir. Dia seindah apapun tempat pengungsian pasti lebih nyaman di rumah sendiri dan tidak ada banjir. Ada dua hal yang membuat saya bingung. Pertama, logika berpikir dari Gubernur Jakarta dan jajarannya. Yang kedua, amplifikasi dari ketua fraksi PKS Abdul Aziz ini. Ini dua-duanya sebangun, seirama, senada, dan sama-sama aneh logikanya. Sahabat Indonesia, mungkin Anda juga berpikir hal yang sama seperti saya. Warga Jakarta agak bingung. Bagaimana mungkin seorang kepala daerah yang harusnya mencegah banjir justru melakukan sesuatu yang membuat artifisial, membuat rakyat nyaman sementara. Dan yang lucu lagi, Abdul Aziz mengatakan tidak perlu yang aneh-aneh. Yang banjir ini kan bencana temporer katanya. Jadi tidak perlu dibuat sesuatu yang permanen. Nah, ini logika anggota dewan ini juga aneh ben ajaib. Kalau boleh dikatakan lebih dari itu adalah sangat kurang cerdas gitu ya. Banjir di Jakarta itu terjadi setiap tahun. Dan selama 3 tahun terakhir ini hampir tidak ada tindakan yang berarti dari Pemda DKI. Ini bukan masalah permanen atau tidak, tapi ini selalu terjadi di Jakarta. Harusnya Pemda DKI melakukan langkah antisipasi supaya tidak terjadi banjir. Kenapa? Curah hujan sudah bisa diantisipasi mulai bulan September, Oktober, November, Desember, dan puncaknya nanti Januari itu pasti terjadi curah hujan yang sangat tinggi. Lalu berapa hotel yang harus disiapkan oleh Gubernur Jakarta? Nah,
Sahabat Indonesia, saya jujur aja geli melihat logika berpikir seorang kepala daerah yang kebalik-balik begini ya. Mungkin hanya sekedar pencitraan, mungkin sekedar mencari hati orang gitu ya, supaya orang tuh merasa gubernurnya sangat aware, yang selama ini mengungsi di sekolah, di gereja, di masjid, dipindahkan ke tempat yang lebih layak. Pertanyaannya, kenapa banjir tidak diatasi sesegera mungkin? Ya, sodetan di Kali Ciliwung tidak pernah dilakukan apapun oleh Gubernur DKI. Karya besar Gubernur Joko Widodo waktu itu kemudian diteruskan oleh Gubernur Basuki Cahayapurnama, mandek setelah pergantian gubernur ke tangan Anies Baswedan. Saya tidak tahu kemana yang namanya program naturalisasi katanya. Sampai sekarang saya tidak melihat hasilnya apa. Kalau Gubernur DKI tidak mau memakai istilah normalisasi, beliau membuat program baru yang berbeda dengan pusat, yaitu program naturalisasi. Padahal sejatinya sama saja. Dan jujur saja, saya tidak peduli dengan istilah apapun. Yang paling penting harus ada langkah-langkah konkret dari seorang gubernur untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya banjir. Bukan malah memboyong warga ke tempat hotel bintang 1 atau bintang 2. Ini mudah-mudahan didengarkan oleh Pemda DKI untuk memperbaiki logika berpikirnya. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya. Jangan lupa like and subscribe Kanal TV Anak Bangsa, menyuarakan kebenaran untuk Indonesia, dan salam damai. Rudi Eskamo.